Balik kelompok 5 akan mempresentasikan studi materi pokok bahasan mata pelajaran fikih MTS kelas 9 semester 1. Yang pertama adalah penyembelihan binatang. Pengertian penyembelihan. Sembelih dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya, binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Selanjutnya, rukun menyembelih binatang sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Ketiga, niat penyembelihan. Keempat, alat untuk menyembelih. Syarat orang yang menyembelih. Yang pertama, Islam. Kedua, laki-laki. Ketiga, balik dan berakal sehat. Keempat, tidak menyia-nyiakan sholat. Sedangkan syarat-syarat hewan yang disembelih adalah masih dalam keadaan hidup dan hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Selanjutnya, syarat alat menyembelih hewan. Yang pertama, alatnya tajam. Yang kedua, terbuat dari besi, baja, bambu, batu, dan lain sebagainya selain kuku dan tulang atau gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Binti. Di sini saya menjelaskan tentang kurban dan akikah. Kurban secara pengertian adalah hewan yang disembelih sebagai ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah atau 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yang disebut dengan hari tasrik. Hukum menyembelih kurban adalah sunnah muakkad berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian syarat hewan kurban. Pertama, syaratnya yaitu cukup umur, yaitu seperti hewan unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun, kemudian sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun, kemudian hewan kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun, kemudian domba berumur 1 tahun dan memasuki 2 tahun. Syarat kedua yaitu tidak dalam kondisi cacat, yaitu matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus kering. Kemudian pengertian akikah. Menurut para ulama, pengertian akikah secara bahasa adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahirnya. Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan cara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Akikah merupakan wujudnya dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Dasar hukum akikah. Sejarah mencatat bahwa akikah pertama kali dilaksanakan oleh 2 orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan dan Husain. Adapun dalil tentang akikah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, artinya dari Samurah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW berkata, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihnya baginya akikah pada hari yang ke-7 dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Umam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang larangan riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan atau aziyadah, berkembang atau an-nuwum, membesar atau al-ulu, dan mengikat atau al-irtifa. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Macam-macam riba. Di dalam fikih sunnah, ulama fikih membagi riba menjadi dua macam, yaitu yang pertama, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu pertambahan syarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang dihutang lantaran penangguhan. Yang kedua yaitu riba fadl. Riba fadl yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Selanjutnya yaitu pengertian ariyah. Al-ariyah berasal dari bahasa Arab. Al-ariyah diambil dari kata aro yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat, al-ariyah berasal dari kata at-ta'awur yang artinya sama dengan at-tanawul. Artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam meminjam. Sedangkan menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya yaitu pengertian wadiyah. Al-wadiyah ialah sejumlah harta ataupun lainnya yang dititipkan atau ditinggalkan pada seseorang penjaganya yang berkewajiban untuk menjaga baliknya kepada pihak yang menitipkan, kapan saja dia memintanya. Menurut bahasa wadiyah artinya yaitu meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah wadiyah artinya yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Selanjutnya, rukun dan syarat wadiyah. Rukun wadiyah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadiyah, yaitu yang pertama, muwadi atau orang yang menitipkan. Yang kedua, wadi'i atau orang yang dititipi barang. Yang ketiga, wadi'ah yaitu barang yang dititipkan. Yang terakhir yaitu sigot, ijab, dan qabul. Syarat al-wadi'ah. Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadi'ah. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada muwadi, wadi, dan wadi'ah. Muwadi dan wadi mempunyai persyaratan yang sama, yaitu harus balik, berakal, dan dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan atau tangannya secara nyata.